Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang dalam Menara Doa pada hari ini. Kita bersyukur kita bisa memasuki bulan yang baru di bulan September. Saya percaya saudara semua terus akan diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat online, YouTube dan juga Facebook. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti juga di Holy Spirit Room, mari siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sampai hari ini Tuhan boleh memberkati kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami seluruh umat-umat-Mu sepanjang bulan September ini ya Tuhan. Kami melihat ya Tuhan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Bawa ya Tuhan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Baik ya Tuhan mereka yang mengikuti lewat online ya Tuhan. YouTube channel dan juga Facebook. Ya Roh Kudus jamah ya Tuhan mereka seluruhnya ya Tuhan. Kami percaya lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kebenaran firman-Mu kami diubahkan, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus pimpin menara doa kami ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Banyak yang kau perbuat, oh, di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sembah Dia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, oh Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami katakan ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan haleluya. Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab Ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, ada lembah kelam yang tak ku lewati
Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhanku, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tangannya sembah Dia. Oh, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kebesaran-Mu mengatasi bumi ini ya Tuhan. Oh, Tuhan Engkau baik. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Oh, bawa kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, tinggikan, oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sembah Dia Bapak-Bapak Saudara. Agungkan Dia, muliakan Dia. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Apa yang terjadi di surga terjadi atas ya Tuhan. GBI Rayon 15. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu. Kemuliaan memenuhi tempat ini. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh, makasih Tuhan. Oh, pujian penyembahan mengubahkan hidup kami. Oh, kerajaan-Mu datang.
atas kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Doa-doa yang dinaikkan dari tempat ini Tuhan. Lawan jamaah Roh Kudus. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Oh, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari angkat tanganmu. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Sekali lagi, oh Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Yes, Lord. Kami kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami kagum akan Tuhan yang boleh menyertai gereja-Mu sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di bulan ke-9 ini ya Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami ya Tuhan. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Ku
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan ya Tuhan berkat-Mu. Dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan, turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Oh ya, lama-lama yang hadir di menara doa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, lama-lama. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memberkati setiap kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami, dan juga ya Tuhan, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Bapa, aku berdoa, lawat dan jamah setiap anak-Mu, curahkan kasih-Mu ya Tuhan, curahkan urapan kasih-Mu Tuhan, sentuh setiap kami dengan kasih-Mu, kasih yang melenyapkan ketakutan, kasih yang melenyapkan kekhawatiran kami. Tuhan, aku berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan anak-Mu yang Tuhan sudah sembuhkan sekarang. Dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, kuatkan semua anak-anak-Mu yang lemah. Tuhan, biar di sepanjang bulan September ini Tuhan sertai kami semua. Tuhan berkati dengan segala berkat yang terbaik buat kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Ya Tuhan, pada hari ini sepanjang bulan ini ya Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Biarlah dari hati kami keluar nyanyian pujian, syukur ya Tuhan kepadamu, penyembahan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami mengerti dan tuntun kami Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan. Biarlah Engkau berikan kami Tuhan kerajinan ya Tuhan, ketekunan untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur padamu sebab Kau layak. Naikkan nyanyian ini Ibu Bapak, buka suaranya. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sembah Dia. Terima puji, masuk hadirat lebih lagi. Ya Yesus, terima pujian sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan buat Yesus. Yesus, Engkau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Segala hormat, kuasa, kemuliaan, kejayaan, kekayaan bagi-Mu selama-lamanya Yesus. Tuhan Raja kami. Oh ya lama-lama. Oh ya lama-lama. Tuhan berikan sukacita-Mu buat setiap kami. Tuhan berikan sukacita, keselamatan itu buat kami. Sukacita pengharapan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami masuki ya Tuhan bulan yang baru ini Tuhan. Yang bersama dengan Tuhan. Urapi kami semua. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menyambut firman dengan hati yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin membagikan saudara 4 kunci sukses dalam hidup. Ini ada 4 hal yang saudara dan saya kita perlu renungkan. Saudara boleh catat ini 4 kunci sukses. Saya akan saya percaya inilah cara daripada Tuhan untuk mau memberkati hidup kita. Katakan amin saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. Amsal 16 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam terjemahan lain adalah serahkanlah pekerjaanmu. Pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan saudaraku. Ya Tuhan mau supaya kita serahkan ke Tuhan. Maksudnya libatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Maka Alkitab katakan terlaksanalah segala rencanamu atau menjadi sukses. Apapun itu saudaraku. Saudara, saya ingin bagikan hal ini penting nih buat kita ketahui. Bahwa kita tuh menghabiskan 40% saudaraku. Waktu kita dalam sehari, entah dalam seminggu, dalam sebulan saudaraku ya kan. Bahkan dalam setahun 40% dari kehidupan kita, waktu kita gunakan untuk apa? Bekerja. Untuk bekerja. Dan Tuhan ingin saudara sukses di dalam pekerjaan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin sampaikan begini saudaraku ya. Karena waktu yang kita gunakan 40% untuk dalam pekerjaan kita saudaraku. Bahwa Tuhan mau saudara bukan cuma membuat kita menjadi sukses saudara. Tetapi juga lewat pekerjaan ini ya kan. Saudara dan saya punya kesaksian. Katakan amin. Jadi bagaimana karakter kita pada waktu kita bekerja. Bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan. Itu akan punya dampak kepada orang sekitar kita. Kawan kerja, rekan kerja, atasan atau bawahan kita. Apakah mereka akan bisa melihat Kristus lewat hidup kita? Ya kan? Apakah lewat pekerjaan itu akan punya dampak kita bisa membawa orang kepada Yesus atau membuat orang jauh dari Kristus. Kalau lagi ibadah semua akan bisa jadi alim. Saudaraku, tetapi dalam pekerjaan entah saudara bekerja sebagai pelayan Tuhan, bekerja sebagai profesi sebagai mungkin pendeta lah, hamba Tuhan. Bekerja sebagai karyawan kah, pengusaha kah, sebagai apapun itu saudaraku. Ya saudara, maka saudara Tuhan ingin saudara sukses. Tetapi Tuhan juga mau bahwa lewat pekerjaan kita, saudara dan saya, ya kan, bisa menjadi kesaksian yang baik. Katakan amin. Nah ini penting, ya kan. Orang tuh bisa lihat kita nih Kristen yang sejati. Waktu kita kerja. Di dunia kerja. Apa kita jujur? Apa kita orang yang punya komitmen. Konsisten, tanggung jawab. Segala macam. Dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin bagikan kepada saudara tentang 4 kunci suksesnya ini. Ya kan? Bahwa Tuhan berkata apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa? Terlaksanalah atau sukseslah segala rancanganmu. Ini ada satu janji Tuhan yang luar biasa saudara. Ya, seperti Tuhan mau berkata, kalau kamu menyerahkan pekerjaanmu kepada aku Tuhan Allahmu. Maksudnya kalau kamu melibatkan aku dalam pekerjaanmu, maka aku akan membuat terlaksana. Akan membuat sukses
segala rencanamu. Siapa di antara saudara yang mau dibuat Tuhan jadi berhasil? Saudara mau amin? Ya, kita ingin berhasil, beruntung dan berbahagia. Makarios. Katakan amin, saudara. Ya, makarios. Kita harus makarios. Nah, caranya gimana? Yang pertama, saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah saudara dan saya, kita harus mencari petunjuk Tuhan. Ini penting, saudaraku. Kalau saudara dan saya mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dalam studi kah, apapun itu saudaraku, ya, saudara harus libatkan Tuhan, saudara harus mencari petunjuk Tuhan. Amsal 15 ayat 8, tapi saya pakai istilah bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Coba kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menerima doa orang baik, tetapi ia membenci persembahan orang jahat. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Tuhan menerima doa orang baik, tetapi ia membenci persembahannya. Alkitab memberitahu kita bahwa perencanaan dan doa itu berjalan bersamaan. Ya kan? Saudara dan saya tidak akan pernah mencapai tujuan dan berhasil kalau kita tidak mempunyai rencana. Nah, kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita kalau kita mendoakan pekerjaan kita. Kalau kita mendoakan rencana kita. Dan kita membuat rencana yang matang. Katakan amin. Ya, kita membutuhkan bukan cuma kerja keras untuk berhasil. Tetapi kita juga harus, saudara? Berdoa melibatkan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dan buat rencana. Kerja, katakan amin saudara. Buat rencana. Kalau tidak buat rencana, saudara akan gagal. Amsal 20 ayat 18 katakan rencana berhasil oleh pertimbangan. Sebab itu janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang. Ini nasihat saudara. Janganlah berjuang, janganlah berperang, janganlah melangkah, jangan ambil keputusan apapun tanpa membuat rencana yang matang. Rencana matang bicara tentang keputusan yang saudara akan ambil. Entah itu keputusan bisnis kah? Ya saudara, bisnis apa? Di mana? Bersama siapa? Saudara harus minta petunjuk sama Tuhan. Saudara tanyai Tuhan. Yang kedua, saudara harus punya rencana yang matang. Apakah saudara sanggup mengerjakannya? Ya saudara, apakah ini, apa resikonya, apa akibatnya dan lain sebagainya. Bukan cuma lihat berapa untungnya. Orang tuh banyak terjebak dalam investasi-investasi bodong. Karena saudara, para penjual hanya menceritakan, memberitahu saudara tentang besarnya keuntungan. Kalau mereka menceritakan besarnya keuntungan, saudara harus berpikir apa resikonya. Ingat saudara, high return, high risk. Itu hukum. Apa maksudnya? Kalau saudara mau dapat imbalan yang tinggi, saudara harus ingat resikonya juga tinggi. Saudara, katakan amin saudara. Ini hidup saudaraku, ini hidup. Ya kan? Oleh karena itu harus duduk matang-matang. Tuhan bilang kalau kita mau bangun menara, kata Tuhan Yesus, kita harus duduk dulu, rancang dulu, hitung dulu biayanya. Saudara yang mau ambil keputusan untuk menikah, coba saudara, ini lebih penting juga. Harus buat rencana matang. Bukan cuma lihat saudara, pasangan saudara. Ini akan mengubah hidup secara ekonomi. Ekonomi akan bagus karena dia orang kaya. Duitnya banyak. Coba detail, nikah itu bukan cuma uang. Tapi kita harus lihat aspek rohaninya, jasmaninya, hubungan sosial dia. Bukan cuma keuangan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya kan, saudara harus mau pindahkan. Apapun itu, Tuhan bilang, saudara harus libatkan Tuhan. Cara libatkan Tuhan adalah saudara berdoa dan tanya kepada Tuhan. Saya mengakui bahwa melakukan pekerjaan secara spontan. Pokoknya apa yang kita kepikiran, apa yang mau perasaan kita mau buat. Mau apa yang kita kehendaki, ayo jalankan. Kita mau punya apa, mau beli apa, ayo beli. Tanya-tanya orang sebentar hanya untuk legalisasi. Betul ya, aku harus beli ini ya. Memang kita udah punya jawabannya. Bukan mencari jawaban. Saya bisa ngerti, cari orang yang setuju. Oke, udah banyak orang kok setuju. Tapi saudaraku, ini bukan itu. Kita harus doa, tanya Tuhan sampai clear ini pikiran.
Clear ini perasaan. Tuhan tuntun aku. Katakan amin. Orang-orang sukses berpikir lebih jauh ke depan daripada orang-orang yang gagal. Katakan amin. 1 Samuel pasal 23 ayat 4. Ini contoh Daud. Saudara, Daud ada seorang yang suka bertanya sama Tuhan. Di sini katakan, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya apa? Bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dia minta tuntunan Tuhan. Dia minta petunjuk Tuhan. Daud adalah salah satu contoh orang yang apa? Suka bertanya kepada Tuhan. Katakan amin. Daud mengerti petunjuk Tuhan. Karena Daud seorang yang suka apa? Merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, saudara tanya sama Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta petunjukmu. Kalau coba doa doang minta petunjuk lalu ambil keputusan, saudara tidak pernah baca, tidak pernah isi ayat-ayat firman Tuhan ke dalam pikiran saudara. Tuhan tidak bisa, saudara gak akan pernah dapat petunjuk itu. Katakan amin saudaraku. Tuhan memberikan petunjuknya sesuai dengan pengetahuan, pengertian firman yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saudara tidak cukupnya orang yang cuma cakap doa tanya sama Tuhan. Ya saudara, lalu dia bilang, kok Tuhan gak ngomong apa-apa? Lalu dia tanya sama hamba Tuhan, coba dong kamu liatin saya dan doain saya. Tuhan ngomong apa sama saya? Tapi saudara tidak pernah mau baca Alkitab, gak mau belajar Alkitab, gak pernah menghafal, merenungkan Alkitab, gak pernah mendengar, gak pernah mau catat dan dengarkan baik-baik firman Tuhan yang diajarkan kepada saudara. Tidak akan pernah dapat tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan ada di sini. Karena tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada di mana? Di Alkitab. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Daud menjelaskan bahwa ada janji Tuhan untuk orang-orang yang suka mencari petunjuk Tuhan. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Banyak orang berkata, Pak aku sudah doa loh Pak. Tapi kok udah tahu, kok tetap ini kan salah. Apa benar Tuhan bicara dulu. Sampai firman itu keluar. Waktu saudara baca kayak keluar dari Alkitab. Masuk ke dalam hati. Katakan amin. Daud menjelaskan saudaraku ada janji Tuhan untuk orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya Pak? Saudara mau berhasil? Katakan amin. Saudara pertama kalau saudara melibatkan Tuhan. Saudara berdoa meminta petunjuk Tuhan. Saudara meminta petunjuk Tuhan dengan cara apa? Bukan cuma saudara berdoa. Tetapi saudara mengisi pikiran saudara. Dengan apa? Ayat-ayat firman Tuhan. Katakan amin. Sampai saudara tahu. Tak ini loh. Aku dapat firmannya ini. Aku jalan. Aku dapat konfirmasi firman. Bukan minta orang. Ya kan? Sebagai acuan satu-satunya. Tolong doakan aku dan tanya sama Tuhan. Kira-kira aku boleh gak gitu. Ini jangan kita jadikan orang itu jadi orang pintar. Kita jadi orang bodoh. Itu kita sedang nyari orang pintar. Saudara itu enggak. Polanya Tuhan gak begitu. Katakan amin saudara. Ya, saudara juga enggak bisa. Ya kan? Tapi kalau saudara berkata bahwa dengan ngomong baik-baik. Saudara datang kepada hamba Tuhan. Pemimpin saudara. Saudara berkata aku mau punya rencana begini-begini Pak. Tolong bantu doakan dan kita sama-sama sepakat. Kira-kira menurut pertimbangannya nasihat Bapak itu apa? Katakan amin. Jangan hamba Tuhan itu suruh doa, ya kan? Nanti dapat dari Tuhan apa? Nanti ngomong, nubuatlah buat saya. Jangan itu. Bukan itu pemikirannya saudara. Katakan amin. Mencari petunjuk Tuhan. Biasanya Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi kepada kita. Untuk mengkonfirmasi biasanya lewat nasihat orang lain. Itu yang saya mau beritahu kepada saudara. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, selain kita minta petunjuk, ya saudara kepada Tuhan. Dan kita tahu ini memang Tuhan mau. Bukan kehendakku ya Tuhan, tetapi kehendakmu yang ada. Ya kan saudara? Iya, oke sudah jalanin ini. Yang kedua saudaraku, kita harus belajar
Ya kan? Kita harus mengasah keterampilan dan apa? Karakter kita. Keterampilan dan karakter itu harus diasah. Kalau saudara mau melibatkan Tuhan, saudara dan saya harus mengasah yang namanya apa? Bakat, talenta, keterampilan, dan juga karakter dalam hidup. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan apa? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Jadi kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, jangan berhenti apa? Belajar. Katakan amin. Jangan berhenti apa? Belajar. Saudara, belajar dalam hal apa Pak Sabta? Belajar untuk skill kita. Dan belajar supaya kita bisa memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Amin saudaraku, ini yang namanya skill dan karakter. Karakter dan skill itu seperti dua tangan dan dua kaki. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa berjalan dan berlari dengan kuat. Berdiri tegap, berjalan kuat, berlari dengan cepat. Kalau tidak ada kaki, kalau tidak memiliki dua kaki. Betul saudara? Ya Pak, ada Pak yang punya satu kaki. Itu pengecualian, itu orang yang luar biasa. Tapi orang yang biasa biasanya punya dua kaki. Karakter dan keterampilan harus diasah. Katakan amin. Kita harus bekerja bukan hanya bekerja lebih keras. Nggak cukup bekerja lebih keras. Tetapi kita harus lebih apa? Lebih cerdas. Katakan amin. Alkitab katakan begini saudaraku. Jika kita memiliki mata kapak yang tumpul. Saat kita memotong kayu akan membutuhkan lebih banyak apa? Tenaga. Tetapi jika kita memiliki mata kapak yang tajam, kita dapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Jadi Tuhan mengajarkan pentingnya apa? Mengasah keterampilan dan apa? Karakter. Amin saudaraku. Nah kita contoh Yusuf. Di sepanjang Alkitab saudara, kita bisa lihat kehidupan. Ya kan? Saudara di sepanjang Alkitab, kehidupan siapa? Yusuf, Daniel, Daud. Ini tiga orang ini orang sukses saudaraku. Ya saudaraku, mereka bisa naik ke puncak di tengah keadaan mereka yang memburuk. Kenapa? Karena mereka menjaga ketajaman. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Katakan amin. Ya, di tengah-tengah situasi bahwa keadaan yang memburuk bukan membuat dia bitter, tapi membuat dia apa? Better. Apa beta bitter sama better? Sama butter. Ada ter semua. Bitter itu jadi nggak pahit. Banyak orang gagal hidupnya karena nyimpen kepahitan. Yusuf, Daniel, Daud, mereka orang yang teraniaya, tapi tidak pernah berpikir dirinya adalah korban. Kalau saudara selalu berkata korban aku ini, karena orang pada begini, makanya aku jadi begitu. Dia belajar. Ya kan, dia petik pelajaran-pelajaran itu. Yang mengerti katakan amin. Semua pemimpin yang sukses adalah seorang yang suka belajar. Kita bisa menjadi seorang yang suka belajar karena kita mau mengembangkan roh yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita keras, kalau kita sombong, arogan, angkuh, kita akan sulit untuk belajar. Orang yang berhenti belajar, orang itu akan berhenti memimpin. Katakan amin. Saudara-saudara tahu nggak arti? Saya belajar ada satu apa namanya buku yang bilang gitu. Hidup itu kehidupan itu seperti kurva lonceng. Ada saudara tahu lonceng nggak? Gambar lonceng begini. Awalnya datar, lalu naik dikit, sampai puncak, turun, datar lagi. Gini. Datar, gini, tetap gitu. Hidup itu seperti itu. Awalnya rata, naik dikit, naik. Kalau udah sampai puncak, biasanya apa? Dia akan turun. Saudara bisa ngerti. Jadi pelajaran yang saya dapat tuh gini. Ya kan? Tuhan tuh ajarin saya begini. Dari bacaan yang seperti ini. Kurva lonceng. Ya, kalau saudara belajar tentang manajemen, belajar apa, pasti ada namanya pelajaran kurva lonceng. Jadi katanya gini.
Setiap perusahaan, kalau dia mau terus makin besar, dia harus mencegah jangan sampai kepada titik puncak. Jangan sampai berada di titik puncak. Ngerti gak saudara? Karena kalau sudah sampai titik puncak, maka dia harus apa? Dia harus turun. Seperti air, ketika saudara masak air, ketika dia sampai titik puncak, berapa? 100 derajat, dia akan turun. Saudara, ya kan? Atau dia akan habis air itu kalau enggak diinikan. Harus cepat inikan. Biasanya kan alat-alat itu udah otomatis kalau udah mendidih, dia akan sudah selesai. Kita setting 100 derajat, sudah titik, sudah turun. Kapan kita nggak akan pernah turun? Kapan kita nggak pernah mencapai titik puncak? Tapi terus growing. Karena kan perusahaan tuh yang dicari tuh grow, pertumbuhan. Gereja juga harus terus bertumbuh. Katakan amin saudara. Hidup kita harus bertumbuh. Katakan amin. Ya kan kalau kita nggak bertumbuh, itu artinya kita akan mengalami apa? Kematian sebenarnya. Jadi untuk bisa bertumbuh kita harus apa? Sehat. Katakan apa? Sehat. Jadi fokusnya sekarang bukan bertumbuhnya. Bikin kita khawatir kalau gak bertumbuh. Tapi kita fokus dengan apa? Kesehatan. Sepanjang sehat. Ya kan kalau sehat pasti bertumbuh. Anak kita jaga. Gak usah dipikirin. Kok gak tinggi-tinggi anak ini ya? Jaga supaya dia sehat saja. Dengan proses waktu dia akan membesar. Saya bisa ngerti sih kata. Nah yang namanya sehat itu namanya adanya apa? Keseimbangan. Katakan keseimbangan. Ketika terjadi semua organ-organ tubuh kita, semuanya bekerja secara seimbang, maka tubuh kita jadi sehat. Gereja ya kan akan bertumbuh kalau gereja itu sehat. Perusahaan akan bertumbuh kalau perusahaan itu sehat. Nah untuk sehat harus ada keseimbangan. Ketika tidak terjadi keseimbangan, apa yang terjadi? Penyakit yang ada. Saudara ngerti kita katakan. Makanya kalau kita pergi ke laboratorium cek darah. Dia akan lihat saudara, kalau kolesterolnya naik, dia merah, itu gak seimbang. Atau tekanan darah naik, atau gula darah, itu namanya tubuh kita gak seimbang. Ketika tubuh kita gak seimbang, maka dideteksi oleh dokter, kamu kena penyakit. Ketika sel-sel kanker, ya kan, semua berjalan dengan sel-sel dalam tubuh kita. Yang baik maupun jahat, itu ada semua. Yang berjalan seimbang. Darah merah, darah putih, semua bekerja dengan seimbang. Ya kan sesuai dengan ininya, porsinya, maka kita sehat. Tapi ketika ada salah satu sel yang tidak mau menonjol sendiri, yang mau keluar daripada sistem metabolisme, maka tubuh ini sedang mengalami apa? Sakit. Saya lihat kalau gereja semuanya tidak ada yang mau menonjolkan diri, mau saling berkuasa, saling menindas. Gereja itu gereja yang sehat. Dan gereja itu akan bertumbuh. Saudara sambil di sini katakan amin. Semuanya saudaraku. Nah, begitulah seorang pemimpin. Nah, semua itu tergantung dari pemimpinnya. Ketika pemimpinnya ngalami yang namanya saudara mau belajar, maka orang-orang yang di bawahnya akan terus bertumbuh. Saudara sambil di sini katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak caranya mengasah keterampilan? Bagaimana caranya mengasah keterampilan dan karakter? Karakter dan keterampilan ini harus seimbang. Katakan amin. Saudara katakan amin. Saudara punya karakter. Pasti karakter apa sih yang kita mau harapkan? Integritas, jujur, rendah hati, lembut. Saudaraku. Kalau kita punya integritas, kita jujur. Ya kan saudara, orang sudah tahu. Kita jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita rendah hati karakternya adalah orang yang selalu bergantung sama Tuhan. Orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Itu karakter rendah hati. Katakan amin saudara. Dia tidak bergantung kepada dirinya sendiri. Tapi bergantung kepada Tuhan. Dan dia selalu berkata, aku gak bisa kerja sendiri. Aku perlu dibantu oleh banyak orang. Itu rendah hati saudaraku. Katakan amin. Kalau orang sombong kan, alah semua gak bisa kerja. Kalau bukan aku yang kerja, gak beres. Itu orang sombong. Dan itu bukan pemimpin, itu orang gak bisa. Ya kan, tuh kan di kerjaan sama dia kan nggak beres kan? Wah, itu enggak kayak gitu, saudaraku. Ini perlu karakter, saudaraku. Karakter lemah lembut dan karakter yang dimana dia mau dinasehati, dia mau diajar, dan dia mau nerima masukan termasuk
kritikan. Katakan amin saudara. Nah keterampilan ini yang kalau kita cuma punya keterampilan, kita cenderung akan jadi orang yang arogan, sombong, ego tinggi. Wah keterampilan. Tapi gak diimbangin karakter, harus seimbang. Katakan amin. Nah gimana caranya? Coba gini. Caranya untuk mengasah yang namanya keterampilan dan karakter. Saya catat begini saudara. Kita harus berani mencoba. Kita harus berani mencoba. Sekalipun kita harus mengalami apa? Resiko gagal. Ini namanya istilahnya trial and error. Harus berani coba. Jangan takut gagal. Katakan amin. Saat kita mencoba dan gagal, hal itu memang menjadi pengalaman pahit. Tapi pengalaman adalah guru yang apa? Yang hebat. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah punya pengalaman, oh rupanya aku gagal ya, aku belum bisa ya. Saudara, kalau kita sering buat salah, lalu orang lain nasihati kita, kalau kita nggak punya karakter yang lembut dan rendah hati, kita akan marah. Sepanjang saudara dan saya berani mengambil keputusan untuk bekerja, untuk melayani, untuk lakukan apapun, saudara siap untuk menghadapi apa? Kegagalan. Katakan amin saudara. Lalu kita harus siap untuk dinasehati. Ya, dikoreksi supaya kita tidak gagal lagi. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kegagalan itu kita bisa petik pelajaran. Kadang-kadang kita bisa ambil petik sendiri. Oh iya, aku harusnya nggak gini. Atau orang lain yang bilang, kamu tuh tadi waktu kamu khotbah, waktu kamu kerja ini, kerja itu, waktu kamu pimpin pujian begini, kamu lagi gini, ya kan? Kamu tuh salah, bukan begitu harusnya. Nah ketika orang mulai koreksi kita dengarkan, oh iya ada benernya ya. Itu kita petik. Kalau kita bisa belajar, di situ kita akan naik. Itu namanya sedang asa gergaji. Saudara, asa gergaji itu kita makin tajam. Jadi oh iya ya, oh iya. Tetapi saudara nggak cukup. Saya percaya bahwa kita nggak cukup saudara. Ya kan, kita nggak punya cukup waktu untuk terus mencoba dan gagal lalu belajar. Coba gagal belajar, nggak ada waktu. Yang kedua, kita bisa belajar dari apa? Pengalaman orang lain. Saudara, katakan amin. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Katakan amin. Jadi kalau kita mau mempertajam kepekaan kita. Ya saudara, untuk keterampilankah maupun karakter saudara dan saya belajar dari apa? Pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. Dari pengalaman sendiri kita mulai sadari apa yang harus saya buat, apa yang harus tidak boleh lagi saya buat. Dari pengalaman orang lain saya bisa petik pelajaran, apa yang saya bisa contoh dari dia, apa yang saya harus hindari dari perbuatan yang dia sudah lakukan. Orang cerdas belajar dari pengalamannya sendiri. Tetapi orang bijak, saya sering kali berkata, belajar dari pengalaman orang. Kita nggak perlu ngalamin. Saudara bisa menjadi, katakan amin saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita melibatkan Tuhan? Saudara dan saya harus menjadi orang yang apa? Murah hati. Katakan amin. Kita harus murah hati, mau membagikan penghasilan atau keuntungan kita dari kita bekerja. Kalau saudara mau bekerja, libatkan Tuhan dulu dalam pekerjaan saudara. Terus saudara asah terus keterampilan dan karakter dalam pekerjaan saudara. Yang ketiga, saudara bisa murah hati untuk membagi penghasilan saudara kepada yang lain. Khususnya kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kita baca 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lalu janji Tuhannya apa kalau kita lakukan ini saudara? Ya kan? Maka lumbung-lumbungmu akan apa? Diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi gini saudaraku. Ya, yang ketiga, kalau saudara mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Sehingga Tuhan membuat saudara berhasil dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah caranya dengan apa? Ya kan? Membawa persembahan persepuluhan.
Ya, membawa persembahan persepuluhan. Ketika saudara membawa persembahan persepuluhan, maka saudara sedang melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Katakan amin. Nah, di dalam Amsal 3:9-10 sini katakan ada janji Tuhan dan juga ada persyaratan agar janji Tuhan itu digenapi. Lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai apa? Melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, saya baca kesaksian tentang seorang pemuda ya yang memulai bisnis keju kecil-kecilan di Chicago. Itu kisahnya di awal tahun 1900-an lah, 1920 ya saudara, kalau nggak salah ya, 20-an lah. Ya. Nah, pemuda ini waktu dia bisnis keju kecil-kecilan, rupanya bisnis ini mengalami kegagalan. Saudara, gagal dalam bisnisnya, lalu dia terlilit hutang di mana-mana dalam jumlah yang besar. Salah satu daripada teman komsel dia, teman cool, teman gereja dia, saudara, ya kan, berkata dan menasehati daripada pemuda ini, temannya ini. Dia bilang, kamu nih gagal, ya kan, masalah utama kamu, ya kan, adalah karena kamu tidak melibatkan Tuhan. Masalah utama kamu karena kamu tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kamu. Kamu tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Kamu tidak mengandalkan kekuatannya. Kamu tidak mengandalkan hikmatnya. Coba kamu belajar libatkan Tuhan dalam pekerjaan kamu. Lalu pemuda ini dia menjawab, saudara, dia bilang, oke, aku mau libatkan Tuhan dalam bisnis keju ini. Aku percaya bahwa Tuhan akan membuat bisnis kejuku ini sukses. Aku akan bekerja untuk Tuhan. Aku akan bekerja dengan Tuhan. Dan aku akan berbagi, dia bilang, keuntungan. Ya kan, kepada Tuhan. Sejak saat itu saudara tahu, Tuhan menjadi rekan bisnis daripada anak muda ini. Apa yang terjadi? Tuhan membuat pemuda ini sukses dan makmur, sangat kaya sekali. Tuhan membuat perusahaannya menjadi salah satu perusahaan keju terbesar di dunia. Nama perusahaan kejunya adalah Kraft Food Incorporation. Nama pemuda ini adalah James Lewis Kraft. Saudara pasti pernah makan keju Kraft. Pernah makan keju Kraft gak? Pernah. Itu banyak. Terbesar di dunia. Dimulai daripada anak muda. Yang dia berkata bahwa aku akan libatkan Tuhan dalam bisnisku. Aku akan bekerja untuk Tuhan. Aku akan bekerja dengan Tuhan. Dan aku akan bagi keuntunganku untuk Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti akan menggenapi. Apakah saudara mau melibatkan Tuhan? Tanyai Tuhan. Asah terus keterampilan dan karakter saudara. Bawa persembahan persepuluhan saudara kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena Tuhan berkepentingan dengan pekerjaan saudara. Pertama saudara, dia ingin lewat pekerjaan saudara, orang-orang sekeliling saudara bisa melihat karakter Kristus yang saudara bisa tampilkan dalam pekerjaan saudara. Yang kedua, saudaraku, ya kan, Tuhan ingin lewat pekerjaan saudara, saudara bisa berbagi, ya kan, dan bisa menjadi berkat buat orang sekitar saudara. Plus dari hasil pekerjaan saudara, uang itu, saudara, bisa dipakai, ya kan, untuk apa? Supaya gereja-gereja punya biaya untuk menjalankan ibadah-ibadah. Sehingga banyak orang bisa datang ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan pengajaran firman Tuhan, dan hidup daripada orang Kristen ini diubahkan menjadi dewasa, mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Lewat apa saudara? Hasil daripada pekerjaan, hasil daripada keuntungan dari persembahan apa? Persepuluhan mereka. Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang, saudaraku, bisa ada hari ini karena saya percaya Tuhan yang membuat saudara menjadi orang Kristen yang dewasa. Kata Nabi saudara, orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang bisa mengerti bahwa kalau aku bisa bertumbuh, kalau aku bisa kenal Tuhan hari ini, itu karena ada orang-orang yang setia membawa persembahan persepuluhan sehingga aku bisa datang ke gereja. Katakan amin. Katakan amin saudara. Persembahan persepuluhan saudara dipakai untuk operasional kegiatan gereja. Dan hasil daripada uang itu saudara bisa lihat nyata. Dalam bentuk apa saudara? Saudara melihat gereja saudara mengalami
perkembangan secara apa? Sarana, infrastruktur. Yang kedua, secara rohani saudara dan keluarga dan orang saya melihat mereka menjadi orang-orang yang percaya Tuhan, mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Itulah hasilnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tetapi saya tahu iblis tidak suka akan hal ini. Ini saudara, serangan yang paling hebat dari iblis adalah soal pengajaran, soal apa? Keuangan. Tapi saya tidak mau pusing. Saudara, saya percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, saudaraku. Bagaimana cara kita bisa melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan kita? Saudara harus memiliki komitmen dan apa? Konsistensi. Komitmen dan konsistensi. Amsal 21 ayat yang kelima. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jika kita mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, kita harus memiliki apa? Motivasi, komitmen, dan konsistensi. Katakan amin. Ya, komitmen diperlukan untuk memulai usaha. Konsistensi diperlukan untuk mencapai sukses. Nah, di dalam konsistensi diperlukan apa saudara? Kerajinan dan ketekunan. Ini kata-kata saudara catat, saudara renungkan. Ini firman Tuhan sebenarnya. Ya kan? Komitmen untuk memulai usaha. Konsistensi untuk mencapai sukses. Di dalam konsistensi, di dalamnya mengandung dua hal. Apa? Kerajinan dan ketekunan. Katakan amin. Saya ingin kasih kesaksian tentang Perdana Menteri Inggris yang bernama Arthur Wesley. Ya, atau Duke of Wellington. Gelarnya dia, saudaraku. Dia Perdana Menteri di tahun 1828. Yang berhasil mengalahkan Napoleon Bonaparte. Saudara, di Waterloo. Dia ditanya, saudara, mengapa kok bisa sih tentara Inggris begitu sukses? Saudara tahu jawaban daripada Arthur, Perdana Menteri Inggris pada saat itu, dia berkata begini. Tentara Inggris telah dilatih untuk selalu bertarung dengan tambahan 5 menit lebih lama dari tentara manapun. Saya tak ngerti maksudnya, saudara. Kalau saudara bisa belajar lebih lama dari rekan saudara di kelas saudara. Kalau saudara bisa bekerja lebih lama dari yang lain. Kalau saudara bisa bekerja, bisa bertahan lebih lama 5 menit. Saudara akan menjadi juara. Banyak orang, ya kan? Banyak orang berkomitmen pada pekerjaannya. Karena apa? Karena ada motivasi. Entah karena gaji besar. Atau motivasi karena apa? Aduh, kayaknya kerjaannya bagus. Motivasi itu oke, baik-baik saja. Tapi saya mau kasih tahu, saudara. Kalau motivasi karena gaji besar. Motivasi eksternal atau motivasi, aduh aku suka dengan pekerjaannya. Saudara, itu gak akan pernah kuat untuk membuat kita bisa bertahan ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan dalam pekerjaan kita. Makanya banyak orang kalau udah, bahkan yang jadi pendeta pun banyak yang keluar gak jadi pendeta lagi. Yang jadi full timer berhenti. Saudara, banyak saudara yang jadi pekerja. Banyak orang, istilahnya gini, kerja belum nyampe 2 bulan sudah keluar cari pekerjaan baru. Setiap banyak orang sebenarnya, karena motivasinya apa saudara dalam pekerjaan? Karena motivasinya sifatnya sementara. Saudara dan saya butuh yang namanya motivasi yang kekal. Apa motivasi kekal kita? Ini Rasul Paulus jelaskan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi saudaraku, apa maksudnya motivasi ilahi ini, saudara? Motivasi kekal ini. Ya kan saudara? Saudara dan saya bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya coba saudara motivasi saya sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Saya gak peduli ya kan, sekalipun orang-orang yang harusnya melakukan tanggung jawab, dia harus hadir. Dia harus kerjakan. Saudaraku, sekalipun mereka tidak kerjakan, saya mau tetap karena motivasi saya untuk Tuhan kok.
bukan untuk manusia. Kalau saya hanya motivasinya untuk manusia, motivasi saya untuk hanya dapatkan uang, dapat kekuatan apapun, saya percaya ini gak akan kuat ketika saya menghadapi masa-masa sulit dalam pelayanan. Saudaraku Kristus, kita harus punya motivasi. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Sekedap hati, serius, sungguh-sungguh, persiapan yang kuat. Lakukan dengan kerja keras, bukan semau-maunya. Kalau kita mau, perasaan kita senang, kita kerjakan. Kita perasaan lagi gak enak, kita gak kerjakan. Kita suruh orang kerjakan. Kita gak mau tanggung jawab. Saudara Yesus, Tuhan mau saudara. Kalau cara kerja seperti ini, saudara, karakter seperti ini, kita gak akan pernah bisa menjadi orang yang apa? Sukses, katakan amin. Gak akan pernah bisa sukses. Perlu rajin dan tekun. Saudara rajin. Orang Kristen harus rajin dan tekun. Katakan amin. Harus rajin dan tekun. Ya kan? Harus bisa ringan tangan untuk bisa bantu, tolong. Bukan berlipat tangan. Saudara harus tahu. Salah satu bagian dari kesaksian kita adalah kesaksian hidup kita. Karena 40% waktu kita dipakai untuk apa? Untuk kerja. Saudara harus tahu ini. Orang akan lihat bagaimana cara saudara bekerja. Bagaimana karakter saudara dalam bekerja. Kesaksian kita dalam bekerja berdampak. Apakah kita akan bawa orang kepada Yesus. Atau kita membuat orang semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara, ya kan, berhasil dalam pekerjaan saudara. 4 hal libatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Lakukan 4 hal ini. Pertama, saudara tanya petunjuk Tuhan. Asah terus keterampilan dan karakter saudara. Saudara harus bawa, libatkan Tuhan dengan cara membawa persembahan persepuluhan saudara. Yang keempat, saudaraku, saudara harus bekerja untuk Tuhan. Dengan motivasi yang kekal. Katakan amin. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Tuhan sendiri terlibat di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Engkau tuntun dan berikan petunjuk-Mu lewat sabda firman-Mu buat setiap kami. Tuhan juga ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berikan kami kelemah lembutan dan kerendahan hati. Supaya kami bisa belajar apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami bisa petik pelajarannya. Dan kami bisa melihat ya Tuhan, belajar dari orang lain. Apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami hindari. Tuhan Yesus, berikan terus kami hikmat-Mu. Berikan kami pengertian-Mu. Berikan kami ketajaman dan kepekaan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa. Biarlah ya Tuhan, kami ingin memiliki komitmen dan konsistensi. Menjadi orang yang rajin dan tekun. Karena kami memiliki motivasi yang kekal. Apapun juga yang kami buat, kami mau buat untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Terima kasih karena kami tahu kami akan dapat upah dari Tuhan. Tuhan, turunkan berkat-Mu siap anak-anak-Mu ini. Bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata,
Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.